Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya Edo Irawan ingin membahas soal asuransi kesehatan, di mana tanpa kita sadari kita itu adalah anggota asuransi kesehatan dari PT Jasara Harja. Nah, kita akan membahas sedikit soal PT Jasara Harja dengan BPJS. Nah, ini itu adalah badan usaha atau apa ya namanya ya? Sama-sama di bawah pemerintah, dia mengurusi tentang asuransi kesehatan kita, di mana ada sedikit perbedaan dan kesamaan yang perlu teman-teman ketahui. Nah, apa saja perbedaan dan kesamaannya, kita akan simak di video ini. Mulai dari sini kita akan bahas dari asal-usulnya dulu. Untuk PT Jasara Harja merupakan badan usaha milik negara, di mana PT Jasara Harja ini di bawah langsung Departemen Keuangan. Nah, berbeda dengan BPJS Kesehatan, untuk BPJS itu langsung di bawah pemerintah atau di bawah presiden. Ya, meskipun pernah ada rumor itu katanya mau berubah atau berganti di bawahnya langsung di Kementerian Kesehatan. Nah, untuk BPJS ini adalah wajib atau gimana ya hukumnya ya? Itu peserta peserta dari BPJS itulah semua orang ataupun karyawan, ya semua orang, berbeda dengan Jasara Harja. Nah, artinya semua orang di sini adalah semua orang berhak menjadi peserta, dalam artian baik itu untuk asuransi yang gratis alias dari pemerintah ataupun peserta secara mandiri. Sedangkan di PT Jasara Harja atau di asuransi Jasara Harja itu yang berhak atau yang wajib melakukan pembayaran atau pesertanya itu sama semua orang, tapi untuk yang pembayar itu hanya orang atau kita-kita yang gimana ya? Yang setiap kali pajak kendaraan bermotor itu di kolom STNK-nya itu ada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas atau SWD KLLC. Nah, untuk sumbangan ini adalah hukumnya itu wajib sebagaimana jika kita membayar pajak per tahun itu kita pasti selain membayar pajak pokok atau pajak PKB itu pasti kita ada tagihan juga yang namanya SWD KLLC, di mana untuk besarannya untuk motor dan mobil pun berbeda. Kemudian lanjut di perbedaan yang kedua. Untuk sumber dananya sendiri dari BPJS dulu ya. BPJS itu ada dua. Sumber yang pertama itu dari BPJS PBI atau BPJS penerima bantuan apa itu punya PBI, pokoknya itu dari pemerintah yang dibiayai atau biaya preminya itu dikatakan yang nanggung pemerintah. Kemudian ada juga BPJS Mandiri, di mana yang wajib membayar per bulannya atau premi per bulannya itu adalah setiap peserta tersebut. Nah, kemudian sumber dana untuk Jasara Harja adalah sumbangan wajib. Setiap pajak yang kita keluarkan itu ada sumbangan wajib, jadi itu masuk ke PT Jasara Harja. Kemudian tiket, ketika kita membeli tiket baik itu untuk pesawat, untuk kereta api maupun apa namanya kapal, itu sudah termasuk tiket perjalanan untuk naik kendaraan tersebut dan juga sudah termasuk pembayaran asuransi. Nah, untuk yang di backup atau yang ditanggung oleh BPJS sendiri adalah, nah di sini tuh perbedaannya di sini. Sama-sama asuransi kesehatan, tapi untuk BPJS kesehatan itu ditujukan untuk orang-orang yang sakit dan yang mengalami, kalau di kendaraan itu dia mengalami kecelakaan tapi dia tunggal. Nah, kecelakaan sendiri tanpa disengaja, tanpa
tanpa pengaruh narkoba ataupun tanpa pengaruh minuman keras itu akan ditanggung BPJS Kesehatan. Sedangkan untuk Jasara Harja, dia tidak menanggung untuk kecelakaan tunggal, tapi dia menanggung asuransi orang yang membayar pajak itu ketika kecelakaan ganda, baik itu kendaraan dengan kendaraan ataupun kendaraan dengan orang ataupun kendaraan dengan yang lain. Nah, yang di cover semua adalah semua penumpang ataupun korban. Jadi, misalkan ada kecelakaan motor dengan pejalan kaki. Meskipun yang pejalan kaki itu dia tidak membayar pajak untuk kendaraan bermotor sebesar sumbangan itu tadi, maka korban itu entah pejalan kaki atau yang naik sepeda, dia wajib atau dia berhak menerima sumbangan atau bantuan atau apa ya atau dia berhak mengajukan klaim atas kejadian tersebut ke PT Jasara Harja. Meskipun dia mengcover untuk kecelakaan, ini ada persamaannya. Nah, untuk kecelakaan di sini itu tidak berlaku, sama-sama tidak berlaku untuk kendaraan yang ugal-ugalan, kendaraan yang digunakan untuk merampok, untuk tindak kejahatan, kemudian tindakan yang merugikan orang lain atau dia sengaja, kemudian dia dalam artian terpengaruh dalam baik itu untuk narkoba atau minuman keras, dia tidak akan di cover meskipun itu baik kecelakaan tunggal ataupun kecelakaan ganda. Nah, selain itu untuk kecelakaan ketika berangkat kerja ataupun kecelakaan ketika misalkan kita naik kendaraan kemudian kita dinas keluar ataupun misal dari cabang A ke cabang B atau kita ada kunjungan kerja ke suatu daerah dan misalkan terjadi kecelakaan itu tidak tercover BPJS Kesehatan dan Jasara Harja. Nah, untuk di sini sama-sama tidak tercover karena di situ sudah termasuk adanya BPJS Ketenagakerjaan. Nah, karena yang kita bahas adalah tentang BPJS Kesehatan dan Asuransi Jasara Harja, maka kita akan lanjut ke berikutnya, yaitu perbedaan berikutnya. Untuk iuran sendiri untuk BPJS Kesehatan dari mulai yang Rp35.000 atau bahkan dari yang gratis dulu. Dari yang gratis itu dibantu oleh pemerintah, kemudian di mulai angka 30 ribuan sampai 150 ribu per orang, atau bisa dikatakan ada yang per 1 kakak atau 1 orang bisa untuk 1 orang atau 1 kepala keluarga bisa untuk suami atau istri dan kedua anak, jadi untuk 1 kakak. Kemudian untuk PT Jasara Harja untuk besaran iurannya untuk kendaraan bermotor roda 2 itu sebesar Rp35.000 dan untuk mobil itu sebesar Rp143.000. Kalau dihitung-hitung hampir sama juga sih. Tapi di sini ada perbedaannya lagi. Di BPJS itu pembayaran setiap bulan. Jadi iurannya gimana ya? Setiap bulan katakanlah kalau kita ikut jalur mandiri per bulan itu Rp35.000, berarti ya setiap bulannya kita membayarkan iuran sebesar Rp35.000 untuk asuransi kesehatan kita. Tapi di PT Jasara Harja itu cuma 1 tahun sekali, jadi Rp35.000 untuk motor tapi dibayarkan 1 tahun sekali. Nah, jika ada keterlambatan pajak dalam setahun, dendanya juga 100%, lumayan juga. Nah, untuk perbedaan sedikit yang saya ulas, semoga dapat menjadi perhatian teman-teman dan menjadi tambah pengetahuan untuk kita semua. Apabila ada kecelakaan, ya saya harap tidak ada ya, ini hanya untuk pengertian dan tambahan wawasan juga. Untuk pengalaman saya kemarin juga pernah kecelakaan, itu kebetulan saya kecelakaan ganda, menabrak orang menyeberang. Dan untuk semua biaya rumah sakit memang benar ditanggung 100% oleh PT Jasara Harja. Tetapi untuk mengklaimnya kita harus
mencantumkan surat laporan dari kepolisian, kemudian bukti perawatan dari rumah sakit, baru kita bisa klaimkan. Jadi kita bayar dulu sendiri mandiri di rumah sakit, kemudian baru kita bisa tukarkan kwitansi yang telah kita keluarkan, baik itu di rumah sakit, di kontrol atau dimanapun, bisa kita cek atau kita klaim di PT Jasara Harja setempat. Nah, kira-kira begitu. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.